Leon? Shoot him in the head. That stops him. Oke, sebelum mulai sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, gue pengen mengkonfirmasi bahwa sebenarnya gue udah merecord untuk episode 1 Resident Evil Infinite Darkness, tapi karena 1-2 hal. Yang pertama itu memang recordnya jelek ya, bahasa gue acak-acakan, dan di situ juga gue baru banget kelar nonton dan mungkin ada beberapa informasi yang bakal miss atau mungkin tidak sesuai ekspektasi. Dan yang kedua itu karena recording jelek. Bukan jelek di guanya juga, tapi jelek di perangkatnya ya. Jadi memang ada pergantian perangkat di mana di sini akan jauh lebih stabil dan seperti biasanya kita membahas suatu atau membahas spekulasi yang ada seputar Resident Evil. So, dan satu lagi untuk kali ini kita akan berfokus ke Resident Evil Infinite Darkness ya. Jadi ada 4 episode total dan gue akan membahasnya satu persatu. Ingat, satu persatu. Jadi satu video itu satu episode. Yang dimana kalau misalnya gue bahas seperti itu berarti bakal ada episode yang miss. Dimana kalau kalian sudah tahu, contohnya di episode 1 ini belum dijelaskan, tapi di episode 2 itu sudah dijelaskan. Ya mohon dimaklumi karena memang ya gue nontonnya satu persatu dan membahasnya satu persatu. Jujur gue belum nonton episode 2, jadi gue gak mau ke spoiler walaupun gue udah tahu jalan ceritanya sedikit, tapi gue gak mau ke spoiler supaya memberikan informasi bisa lebih jelas dan lebih tepat ya. Jadi gak kayak Resident Evil Village atau Resident Evil 7 kemarin yang memang banyak banget hal yang bikin spekulasi menjadi gimana ya, halu gitu. Dan di sini gue udah mengumpulkan poin penting dan Easter egg untuk Resident Evil Infinite Darkness episode 1. Dan for information, untuk episode 1 ini kalian gak usah berharap banyak ya, karena memang seperti yang gue udah bilang pada pribadi gue sendiri, kalau misalnya episode 1 dalam suatu series atau mungkin suatu film atau mungkin suatu cerita itu pasti membosankan dan tidak banyak informasinya tentang konfliknya dan lebih berfokus ke orientasi dan juga perkenalan dan juga para tokoh ya. Jadi kita langsung aja mulai di poin penting dan Easter egg yang ada di Resident Evil Infinite Darkness episode 1. Oke, poin penting yang pertama itu kalian bisa lihat di awal film ya. Jadi di sini akan gue tampilkan cuplikannya berupa slow motion dan screenshot hal-hal yang penting. Jadi nggak, memang beda seperti di game kemarin yang memang gue bisa menampilkan full gameplay ya. Di sini terkena copyright, jadi memang gue nggak bisa menampilkan full gameplay dan juga full, bisa dibilang nggak bisa menampilkan full effort ya. Jadi memang sangat disayangkan banget ya. Tapi bagi beberapa yang memang ada waktu untuk ngedit ya, mungkin memang bisa dengan cara mengakalinya ya di YouTube ya. Oke. Jadi kita balik ke yang pertama, yaitu soal latar ya. Di sini kita langsung ditampilkan dengan tampilan Black Ops. Aduh. Jadi cuplikan ini merupakan cuplikan pertama yang ditampilkan Capcom sebelum Resident Evil Infinite Darkness ini rilis ya. Dan memang di sini sudah ditampilkan adegan tembak-tembakan ya. Jadi kesan Resident Evil 5 terutama di sini kental banget, tapi memang di sini nggak ada Chris Redfield. Jadi jangan berharap banyak ya. Nah, di sini ternyata terjadi yang namanya perang saudara di Penamstan pada tahun 2000. Kita harus mencatat tahun ya, karena di sini tahunnya agak tricky di sini ya. Jadi, perang saudara Penamstan ini terjadi di tahun 2000. Lalu kita berlanjut ke adegan selanjutnya, yaitu ada sekitar 3 tentara yang bisa dibilang, gua nggak tahu somehow dia terinfeksinya gimana, tapi mereka bisa berubah jadi zombie ketika mereka dibunuh ya. Ini memang agak aneh ya. Dan agak gimana ya, misconception mungkin ya. Apa mungkin baru episode 1 dan dijelaskan nanti di episode 2, kita tidak tahu. So, kita akan lanjut aja ke yang kedua, di mana di situ terdapat Claire Redfield yang sekarang bekerja di satu yayasan gitu, khusus tunawisma ya. Dia sedang mewawancarai seorang anak yang memang merupakan korban perang, dan sayangnya anak ini bisu, tapi nggak tahu tuli atau enggak ya. Saya bisu doang, atau mungkin bisu dan tuli gue juga rada miss ya. Tapi pasti dia nggak bisa ngomong, sehingga keahlian dia cuma bisa menggambar, dan dia menggambarkan situasi perang saudara yang ada di akhir series episode 1 ini.
dalam bentuk gambar, yaitu penyerangan 3 tentara tadi yang dalam bentuk zombie ke para warga yang sedang berperang itu. Jadi memang agak gimana ini, baru awal kita langsung disajikan dengan hal seperti ini gitu loh. Terutama langsung ditampilkannya dengan si Claire Redfield. Jadi bisa dibilang pemeran utama di sini Claire mungkin ya. Perannya mungkin lebih besar walaupun nggak tembak-tembakan. Hey. Oke, kita lanjut ke White House, di mana di sini presidennya merupakan ayah dari Ashley. Gue nggak peduli namanya, dan juga beberapa pejabat gue nggak peduli namanya. So, gue bakal sebut nama karakternya itu dari tim Leon doang, dan juga dari si Claire Redfield aja. Untuk pejabatnya gue nggak peduli namanya. Nah, dari bapaknya Ashley, di sini udah referensi banget ya, itu merupakan dari Resident Evil 4. Dan juga White House sedang mengadakan rapat yang di sini mengundang 2 agen khusus bisa dibilang, yaitu Shen Mei dan juga Jason, yang akhirnya nanti bakal join ke tim Leon ya, dalam rangka menyelidiki sabotase White House dan juga penyerangan zombie. Ya bisa dibilang begitu ya. Pokoknya intinya ada yang mau menyabotase White House. Dan kita bisa lihat pengalaman sebelumnya diceritakan lagi, di Easter egg lagi di sini tentang Resident Evil 4, yaitu dikatakan di sini bahwa Leon seseorang yang menyelamatkan anak presiden di tahun 2004. Yap, di sini langsung disebut tahun 2004. Jadi ini merupakan referensi langsung supaya kita tidak bingung latar waktu di seri ini. Capcom menyajikannya dengan sangat apik ya. Jadi nggak bilang berapa tahun yang lalu. Contoh, 2 tahun yang lalu bisa aja kan. Setahun yang lalu atau 18 bulan yang lalu, biasa mereka menggunakan bulan. Tapi ini langsung ditembak di tahun 2004. Nah, lalu latar untuk si Jason, Shen Mei, Claire Redfield, dan nanti Leon itu di tahun berapa? Nah, sekarang itu di seri sini tepatnya itu latar tahunnya tahun 2006. So, jangan salah ya. Jadi memang di sini 2 tahun setelah Resident Evil 4 dan sebelum Resident Evil 5. Jadi kalau kalian nanya, Albert Wesker ada dong? Ya ada, jelas, pasti ada, masih hidup, masih sehat, tapi nggak tahu di mana. Dan di sini dia nggak ikut campur itu. Dan di sini juga ada referensi juga dari percakapan mereka bertiga ya, satu pejabat yang gue nggak peduli namanya dan pasti dia takut zombie nanti. Nah, dan Jason dan juga si Shenmei tentang peristiwa Raccoon City yang mengatakan kalau Leon itu merupakan seseorang yang kompeten, atau mungkin lebih dibilangnya gimana ya, jago kayak gitu. Dan ternyata orang yang takut zombie ini malah bilang kalau Leon itu berada di tempat yang salah dan di waktu yang tepat. Jadi kayak itu cuma keberuntungan. Tetapi langsung dibalas oleh Jason, tidak ada orang yang akan bisa selamat dari peristiwa Raccoon City dengan mengandalkan keberuntungan. Apalagi kita bisa lihat dari Resident Evil 4, dia bisa selamat ya. Bayangin, dari anak presiden yang diculik, nggak tahu itu rahasia atau nggak, kenapa yang dikirim cuma 1 orang? Dan yang dipercayakan Leon, walaupun karena Leon kan udah jadi agen dari kasusnya Sherry Birkin yang mau dieksperimenkan atau mau ditangkap. Tapi Leon akhirnya bersikeras, ya udah gue yang korban, gue yang bakal jadi agen. Dan akhirnya Leon jadi agen pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan presiden langsung. Jadi dia disuruh ke desa yang di Resident Evil 4, gue lupa namanya. Oke, kita lanjut lagi ke yang tadi, pejabat yang akhirnya mereveal kalau dia belum pernah berhadapan dengan zombie, dan di sini Leon lagi naik helikopter ya. Dan lanjut lagi ke sabotase White House yang akhirnya terjadi ya. Jadi memang ada penyerangan di White House, yaitu dengan mengirimkan beberapa zombie yang memang cukup merepotkan ya bagi orang-orang baru, khususnya para pejabat yang memang belum pernah berhadapan dengan zombie. Tapi beda dengan Shenmei dan Jason yang cukup mahir di sini. Dan terutama akhirnya Leon datang yang menyelamatkan orang yang habis ngerumpiin dia tadi, yang bilang Leon itu cuma bisa beruntung doang. Akhirnya ditolong juga oleh Leon. Ada kambing emang. Oke, kita lanjut lagi ke bagian karakter yang terakhir ya. Jadi memang di sini singkat ya, nggak terlalu gimana karena konfliknya belum ketahuan. Kita lanjut ke karakter. Yang pertama, gue langsung bahasnya dari Claire Redfield dulu. Muncul pertama. Pemeran utama yang muncul pertama, Claire Redfield, adik dari Chris Redfield, jelas yang sekarang akhirnya bekerja di Yayasan Tunawisma ya. Dan juga dia lebih ke arah jurnalis
Tapi karena dia sudah pernah mengalami peristiwa Raccoon City, somehow gue bisa menjamin skill dia itu nggak main-main nanti. Walaupun gue udah di spoiler kalau misalnya Claire nggak bakal megang senjata di sini, kambing sih. Tapi ya udahlah. At least bagus untuk menampilkan kesan feminisme dari si Claire Redfield. Karena kita udah lihat banyak banget perempuan di Resident Evil yang bisa memainkan senjata. Bukannya banyak lagi, hampir semua pemeran utamanya. Contoh Jill Valentine, itu udah jelas. Karena kan temannya Chris Redfield. Feminis iya, tampilannya feminis tapi kan bisa main senjata, jungkir balik, lawan Nemesis, pakai senjata ini itu. What? Terus kita lanjut ke Ada Wong. Pistol bisa, sniper bisa, pakai yang hook itu bisa. Gue lupa nama terakhir hooknya Ada Wong apa ya, itu ikonik banget loh. Terus apa lagi dia? Jadi agent ganda bisa. Apa lagi dia nggak bisa? Aksi-aksi bisa. Resident Evil 6 kita lihat tuh. Claire Redfield, kita cuma bisa lihat apa? Resident Evil Revelations 2, itu pun dia pakai senjatanya ya nggak macem-macem banget sih. Nah, mentok-mentok Resident Evil 2 kemarin ya, which is dia masih agak rookie ya. Kayak Leon, jadi memang disetarakan kedua karakter ini. Nah, di sini dia bakal lebih berfokus ke jurnalis, dan nanti dia ketemu Leon di akhir series. Episode 1 ini dia ketemu Leon, nanti di akhir episode 4 juga ketemu Leon, jadi memang awal series diawali dengan ketemu Leon, di akhir series diakhiri dengan ketemu Leon juga. Which is, gue nggak tahu kenapa bisa selinear ini. Dan gue ada kecurigaan tentang orang yang ingin janjian dengan Claire ini memang sengaja dibuat menjadi zombie karena dia memuat informasi penting tentang Penamstan. Ya, somehow. Dan juga di sini di-reveal kalau misalnya dia bilang ke Leon kalau misalnya perang di Penamstan ini mirip kayak peristiwa Raccoon City. Well, gue pas nonton ini dan pas recording kemarin itu salah besar karena gue di situ bilangnya, oke, Penamstan ini merupakan kejadian perang saudara yang terjadi di tahun yang sama tapi di tempat yang berbeda dengan Raccoon City. Dan ternyata I was totally wrong. Untung gue record ulang. Jadi Raccoon City itu tahun 98, sedangkan perang saudara Penamstan ini di tahun 2000, beda 2 tahun. Tapi memang karena mirip, jadi disinggung lah dan juga referensi untuk si Raccoon City sendiri. Jadi paham ya? Nah, yang kedua ada Jason. Mungkin Jason dan Shenmue gue gabung aja kali ya. Agent yang memang diminta untuk penyelidikan nanti oleh presiden ya. Mungkin oleh menterinya diajukan. Karena untuk Jason sendiri, kayaknya dia memang memuat suatu virus atau suatu senyawa atau kimia yang memang berbahaya ya. Nanti kalau nggak salah dia bakal jadi final boss. Kalau nggak salah. Karena gue belum nonton episode selanjutnya. Nah ya, di sini bisa lihat pas di adegan kapal selam ya. Dia kayak memegang suntikan ya, kayak mau nyuntik tapi diintip sama Leon. Tapi Leon nggak ikut campur, dia lebih ke menyelidiki aja gitu loh. Was-was. Nah untuk Shenmue nggak banyak informasi. Yang pasti dia keturunan Tionghoa ya, mirip kayak si Ada Wong ya. Lebih ke arah timur gitu, Asian. Nah cakep ya, jelas. Tapi bisa main senjata, jadi memang dia seperti pengganti Ada Wong. Dan di sini Leon langsung tertarik, berarti kita ketahui kalau misalnya cewek idaman Leon itu Asian. Jadi nggak baik informasi episode 1, baru perkenalan aja dan juga pendekatan karakter antara 3 karakter ini yang bakal menjadi satu tim. Itu aja dulu. Yang ketiga ada Leon S. Kennedy. S-nya apa gue lupa. Nah yang pasti Leon ini ya udah jelas ya pengalaman dari Raccoon City dan juga dari Resident Evil 4. Dia sudah sangat berpengalaman menggunakan senjata. Tapi yang gue mau bicarakan di sini agak ribet dan mungkin kalian bisa komen di bawah, yaitu tentang origin Leon ini mau dibawa kemana. Karena di sini kita bisa lihat peminum ya, dan agak gimana ya, agak bandel gitu loh. Dan juga sifatnya lebih ke gimana ya, tiba-tiba ngajak si Shenmue makan malam. Dan juga cara ngomongnya mungkin dia lebih terlihat kalem, tapi dari gelagat dia tuh agak gimana ya. Jadi gue meragukan originalitasnya dari si Leon ini. Ini mau dilihat dari sisi mana? Kita bisa mengaca Resident Evil 2 itu, origin Leon itu memang dia tuh telat ke kantor, Pak. Jadi bukannya hari pertama ke kantor, tapi dia telat. Dan memang sengaja, bukan sengaja sih, karena dia mabuk, main cewek, kira telat. Nah, kalau di Resident Evil 2 Remake itu dia memang baru dari tempat tinggalnya,
bisa dibilang kayak kosan gitu. Dan itu hari pertama dia bekerja. Dan ternyata dia bisa dibilang telat atau enggak ya? Kalau nggak salah nggak telat. Tapi memang outbreak-nya udah terjadi duluan. Nah ini originalitasnya mau dibawa kemana? Karena mengaca juga Capcom kan membuat Resident Evil 2 Remake untuk apa nih? Untuk nostalgia atau untuk membetulkan apa yang ada di Resident Evil 2 original? Karena kalau kita bisa lihat origin Ada Wong juga berantakan Pak di Resident Evil 2 original. Kalau mau tahu. Jadi dibetulin di Resident Evil 2 Remake. Dan juga untuk kematian Ada Wong dibuat selogis mungkin, walaupun ternyata gimana ya, lu gali lubangnya salah dan lu nutup lubang itu, tapi lu menggali lagi lubangnya salah. Itulah Capcom. Dia membuat Ada Wong mati dengan cara seperti itu di Resident Evil 2 original ya, dibanting Mr. X dan juga mati di pangkuan Leon. Nah itu juga dibuat lagi di game-game selanjutnya, bisa dibilang kayak remasternya. Dan ternyata dia masih hidup somehow setelah bangunannya hancur ya. Dan di Resident Evil 2 Remake dia mati ketembak sama si istrinya William Birkin. Dan juga dia jatuh dari ketinggian itu dan somehow bisa selamat dan memberikan senjata ke Leon untuk melawan Mr. X. Ini memang originalitasnya lagi dipertanyakan banget ya. Tapi untuk Leon sepertinya karena dia mengadaptasi cerita dari Resident Evil 4 juga, kayak ini bakal dibawanya ke Resident Evil 2 original karena memang ketahuan di sini Leon pemabuk ya. Dan juga dari film CGI sebelumnya yang which is timeline-nya beberapa setelah dari Resident Evil 5 atau mungkin setelah dari Resident Evil 6, di situ memang ditampakkan Leon itu peminum. So memang untuk merubah seseorang dari kalem ke peminum gampang. Tapi untuk merubah seseorang ke peminum menjadi nggak peminum itu agak susah Pak. Jadi kalau misalnya kita bilang ini konsisten, lebih bagus mungkin nih. Jadi Leon memang dari awal tuh memang ya kayak gini karakternya gitu loh. Udah seperti ini. Dan untuk segi kemampuan tadi udah gue bilang ya, sudah bagus, sudah terlatih dan juga pengalamannya ada ya, walaupun memang nggak sengaja. Somehow dua-duanya sama ya. Mau original atau remake Resident Evil 2, Leon itu memang nggak sengaja ke Raccoon City ya. Jadi memang benar kata si pejabat yang itu, gue lupa namanya dan gak penting juga, yaitu Leon berada di tempat yang salah tapi di waktu yang benar. Tempat yang salah itu Raccoon City, waktu yang benar itu ya mungkin karena dia bisa selamat dan nggak terkena bom ya di Resident Evil 3 somehow. So itu aja. Dan di sini ada beberapa Easter egg yang tadi gue udah bahas, beberapa juga di belakang ya. Tapi di sini gue bakal ulang lagi aja, singkat aja. Itu referensi Raccoon City tahun 1998. Itu ada di obrolan Claire dan juga Leon. Tapi disinggung juga beberapa kali di rapat presiden tentang peristiwa di tahun 1998. Terus juga ada Resident Evil 4, yaitu disinggung oleh pejabat yang lagi ngerumpin si Leon ya. Dia ngomongin kalau misalnya Leon yang menyelamatkan anak presiden. Dan juga di sini ada foto Ashley yang which is cakep banget Pak, itu Ashley-nya Pak. Asli di gamenya itu udah ya kayak gitu, terus nyusahin. Tapi di sini kenapa fotonya cakep sekali? Film CGI kampret tuh. Terus juga di sini ada Easter egg lagi mengenai apa ya? Ada Wong mungkin ya. Jadi si Leon itu pengen ngajak Ada Wong makan atau lebih bilangnya kencan dalam tanda kutip, tapi gagal ya karena Ada Wong terlanjur meninggal. Jadi dia langsung ngajak Shenmei, memang sama-sama keturunan Asia ya. Terus juga di sini ada referensi apa lagi ya? Oh ya, dari awal scene itu Black Ops yang mereferensikan langsung ke Resident Evil 5. Suasananya entah kenapa mirip banget ya kayak Chris pas dateng gitu. Terus juga Resident Evil 6 juga sih. Iya kalau nggak salah Resident Evil 6 juga yang awal deh. Itu Chris memang dipaksa banget untuk jadi Black Ops dan itu referensi banget sih. Like gue baru ngeliat cuplikan pertama langsung bilang, oh ini mah Resident Evil 5 nih, Black Ops parah nih. Ternyata tahun 2000 Pak, P6 Stun jadi beda jauh. Apalagi ya? Gak ada lagi sih ya. Jadi memang untuk Easter egg sepertinya itu aja yang gue temukan. Untuk senjata, gue nggak ngerti senjata. So bagi kalian yang ngerti silakan komen aja melengkapi video ini. Oh senjata yang dipakai Shenmei, Jason, Leon itu apa aja? Ya tolong kasih tahu aja. Karena gue nggak ngerti senjata. Sama tambahan satu lagi Pak. Ini gue sambil ngeliat cuplikannya nih.
Ini yang bikin desain Claire Redfield siapa nih? Ini kenapa Claire Redfield jadi dewasa seperti ini, Pak? Tolong. Tolong aja nih. So, sekian aja untuk video kali ini ya. Jadi memang berapa menit sih? Belum sampai lupa lihat menit. Oke, 20 menit. So, mungkin episode 2 bakal jadi 30 menit ya. Karena memang lebih banyak konflik yang bakal terbuka. Lebih banyak karakter yang mungkin bakal diperkenalkan. Dan villain-nya bakal ditunjukkan juga. Dan mungkin informasi yang miss itu tentang misi mereka bertiga ya. Gitu gue langsung lanjut aja ke episode 2 ya. Jadi nggak nanggung, nggak kentang. Jadi gue langsung jelaskan nanti di awal episode 2 tentang misi mereka bertiga yang dikirim presiden. Itu untuk apa? Untuk episode 1 ini aja. Jadi khusus ke perkenalan dan juga nostalgia ke karakter lama yaitu Leon dan juga Claire ya. Karena cuma 2 di sini yang balik dari franchise Resident Evil keseluruhan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembahasan Resident Evil Infinite Darkness episode 2. Bye-bye guys.